Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan tiba saatnya kami akan naikkan doa kami, naikkan pujian kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu, ya Tuhan Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Allah yang luar
biasa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 base. Sikini no kuya la 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 maya la 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 bu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Oh, haleluya. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berhenti di dalam kehidupan setiap orang percaya. Orang di luar sana pun mendapatkan anugerah, tetapi berbeda dengan orang yang percaya kepada Tuhan, mendapatkan anugerah yang berlimpah dari Tuhan. Anugerah yang selalu baru ketika dia melihat kehidupannya, ketika dia melihat pekerjaannya, ketika dia melihat keluarganya, dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Kita memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang di luar sana. Orang percaya memiliki sudut pandang yang berbeda ketika melihat anugerah dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya akan membacanya dengan cepat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema firman Tuhan ke-10 orang kusta. Ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saya lanjut 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita sampai di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, berapa banyak dari kita yang merindukan, yang menginginkan pertolongan dari Tuhan. Semua pasti menginginkan pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, anugerah-anugerah yang baru dari Tuhan. Semua kita pasti menginginkan itu. Itu bukan salah, itu benar. Itu benar untuk kita minta kepada Tuhan, inginkan kepada Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan terima firman Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Saya buka di dalam 2 bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, sikap menerima pertolongan Tuhan, dan yang pertama menerima pertolongan Tuhan, yang kedua sikap menerima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan orang Kristen, orang percaya, baik yang jemaat kita di tempat ini maupun orang di luar sana, itu semua ada kebiasaan yang sama. Ketika menginginkan yang namanya pertolongan dari Tuhan, selalu menggebu-gebu ketika mencari pertolongan Tuhan, selalu berhasrat untuk mencari pertolongan dari Tuhan, selalu menginginkan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selalu ada semangat yang baru untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Dia, untuk berbicara dengan Tuhan. Karena apa? Kita sedang berada pada posisi yang tidak baik. Kita sedang inginkan pertolongan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan hal salah, ini benar, ini baik. Tapi di dalam kehidupan kita ada hal yang harus kita
lihat pada bagian yang kedua. Yang pertama kita akan berbicara menerima pertolongan Tuhan. Yang pertama itu harus percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan, ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Menerima pertolongan Tuhan harus percaya dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang dalam kehidupan kita, keadaan kita tidak ada perubahan apa-apa, tapi kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." 10 orang ini berangkat, mereka pergi untuk mencari imam-imam, untuk memperlihatkan kehidupan mereka. Padahal di dalam kehidupan mereka ketika mereka di hadapan Yesus, kehidupan mereka masih dalam keadaan tidak baik-baik. Artinya mereka masih ada dalam kehidupan penyakit kusta pada saat itu. Tapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Mereka pergi. Inilah bentuk percaya yang mereka tunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa Dia adalah guru. Dia bisa memberikan mujizat. Dia memberikan pengasihan kepada mereka sehingga mereka percaya. Salah satu dari mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang Samaria. Saya tidak mengatakan bahwa dengan jelas di sini tidak dikatakan bahwa yang 9 ini adalah orang luar Samaria atau bagaimana, tapi yang pasti di sini saya katakan secara sepintas bahwa ini adalah bagian dari firman Tuhan. Ini 9 orang ini adalah keturunan dari orang Israel. Karena di sana hanya disebutkan 1 orang Samaria. Berarti 9 ini adalah bagian dari Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memerintahkan mereka pergi, mereka pergi. Ini adalah bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya. Ketika kamu membutuhkan pertolongan, ketika kamu membutuhkan mujizat, ketika membutuhkan jawaban dari Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Walaupun keadaanmu saat ini tidak berubah apa-apa, ketika berhadapan dengan Tuhan, tidak ada yang berubah. Ketika engkau berseru, "Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, sembuhkanlah aku. Tuhan, berikan jalan keluarlah kepadaku." Kamu lihat, wah, kok tidak ada perubahan apa-apa kehidupanmu. Jalan keluar tidak ada apa-apa. Tapi ketika engkau mendengar suara Tuhan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ikuti, percayalah kepada kata-kata itu. Karena melalui kata-kata Tuhan Yesus itu, itulah yang akan membawa kepada mujizat-mujizatnya Tuhan. Membawa kepada pertolongan yang Tuhan akan berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sikap yang harus kita lakukan ketika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Yang bagian kedua ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, sikap setelah mendapatkan pertolongan. Dari kisah ini kita belajar 10 orang berangkat dengan penyakit, dengan keadaan tidak baik-baik saja. Tapi hanya 1 yang balik kepada Tuhan untuk bertemu kembali dengan Tuhan. 9 orang yang adalah bagian dari Israel, saya katakan bagian dari Israel, keturunan Israel, mereka tidak balik kepada Tuhan. Sikap setelah mendapatkan pertolongan yang Tuhan yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu sikap yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan di luar sana, di tempat-tempat dimanapun itu, selalu sama. Ketika mencari pertolongan kepada Tuhan, selalu hasratnya itu selalu menggebu-gebu. Hujan pun datang, tetap datang mencari Tuhan. Karena sedang menginginkan pertolongan dari Tuhan. Tidak ada kendaraan jalan kaki untuk mencari Tuhan. Saya katakan itu bukan salah. Hasrat itu untuk bertemu Tuhan, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, itu harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kamu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ingatlah kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini kebiasaan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sebelumnya hasratnya itu menggebu-gebu karena masih mencari. Ketika mendapatkan, hasratnya itu mulai hilang satu persatu.
Seleranya untuk mencari Tuhan mulai hilang. Karena apa? Karena apa yang dia cari sudah didapatkan. Ini sikap yang kurang menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan menginginkan orang Kristen, orang percaya, ketika kamu mendapatkan mujizat Tuhan, hasratmu menggebu-gebu terus seperti kamu mencari pertolongan itu. Seperti ketika engkau membutuhkan mujizat itu. Dari kisah ini kita lihat satu yang balik. Dari 9 orang, dari 10 orang cuma satu yang balik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan mereka hasratnya menggebu-gebu mencari mujizat dari Tuhan. Karena apa? Ketika itu mereka berdiri jauh dari Tuhan dan mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Itu adalah hasrat yang mereka tunjukkan, semangat yang mereka tunjukkan kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan untuk mendapatkan mujizat. Tapi ketika mendapatkan mujizat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sikap kita? Ketika kita mencari pertolongan Tuhan, hasrat kita harus menggebu-gebu. Tapi ketika kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, apakah sikap kita masih menggebu-gebu? Atau sudah mulai pudar? Atau sudah mulai hilang? Karena apa? Karena kita sudah baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua, bagian kedua ini mengatakan memuliakan Allah. Poin yang kedua, bagian kedua yaitu memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ketika kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, muliakanlah Allah. Jangan kita lupa. Terus kita hanya keluyuran di tempat-tempat. Saya bukan melarang untuk liburan, untuk keluyuran di mall. Tidak. Tapi ketika engkau mendapatkan mujizat dan pertolongan dari Tuhan, selalu muliakanlah Allah. Baik itu dalam perjalananmu, untuk bekerja, untuk menuju ke tempat liburanmu, permuliakanlah Allah di sana. Sehingga apa? Kesempurnaan mujizatmu itu ada di dalam kehidupanmu. Orang Kristen mendapatkan mujizat, lupa memuliakan Allah. Malah mereka apa? Santai dengan menikmati liburan dan lain sebagainya. Mereka senang itu. Tuhan tidak menginginkan satu tempat yang harus ke gereja, langsung ke gereja, tidak. Tapi Tuhan ingin, oke, kamu liburan, tapi muliakanlah Allah dengan perjalananmu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua, bagian kedua dikatakan muliakan Allah dengan kehidupanmu. Hanya satu yang kembali yang memuliakan Allah. Ayat 15 dikatakan, ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tuhan Allah menyukai orang yang selalu memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau menginginkan mujizat, percayalah kepada Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan mujizat, selalu memberikan sikap yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mengucap syukur, dan yang kedua, memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat ada bagi kita.